Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma rabbana ighfir lana ولوالدينا ووالديهم ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita pada setiap malam Sabtu seperti ini, yaitu bergantian kita membaca, kita mentelaah bersama kitab Tafsir Juz Amma yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dan juga kitab ini yaitu kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang ditulis atau disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah taala. Pada kesempatan ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-82. Ya, pada beberapa pekan yang lalu kita membacakan hadisnya, belum sampai pada faedah yang kita dapat dari hari ini. Dan sebelumnya sebagai pengingat diri antum semua dan kita semua ya ikhwah, hendaklah kita tentu semua ya saya berbicara tentu semua dengan doa kita tadi, kita terus berusaha menjaga keikhlasan kita di dalam kita menuntut ilmu. Karena memang sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka dengannya Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan menuju surga. Dan tentunya juga kita berharap dengan keadaan kita di masjid ini, kita mendapatkan keberkahan dalam majelis ilmu, yaitu diantaranya yang dibisyarah Rasulullah dalam sebuah hadis itu ada 4 hal kita dapatkan, yaitu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa karamullahu fi man indah. Semoga bisyarah-bisyarah seperti ini kita dapatkan dengan kita terus menjaga keikhlasan kita dan semaksimal mungkin kita mengingatkan langkah kita menuju majelis-majelis ilmu. Tidak hanya di masjid ini saja, di masjid-masjid lain yang di situ dikaji Al-Quran dan Sunnah, ada fahmi salafil ummah, maka adalah kita hadiri tentunya. Karena memang semakin banyak kajian-kajian di masjid-masjid Allah seperti ini, maka akan menjadi makmur masjid itu. Karena dalam hadis itu Rasul katakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum, maksudnya kaum muslimin, di salah satu dari masjid-masjid Allah. Jadi di masjid mana saja, di situ diajarkan kajian-kajian Islam, kajian-kajian ilmiah, maka hendaklah kita mengingatkan langkah untuk menghadirinya tentunya. Nah, di sini dikatakan qala al-muallif rahimahullah taala al-hadis as-sani wa tsamanun, hadis yang ke-82. An Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamassanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yaqul wa la yatamassah minal khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina'i, muttafaqun alaih. Dan lafaz ini adalah lafaz Imam Muslim. Karena dalam lafaz Bukhari atau lafaz itu ini bukan la-nya di sini bukan artinya la nahiyah tapi la nafi. Jadi la yatamassahu, la yatanaffasu, jadi dengan rafa. Jadi tidak dengan jazm. Jadi dengan sukun maksudnya.
Artinya dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali kalian, salah seorang dari kalian, memegang zakarnya dengan tangan kanannya tatkala dia buang air kecil, dan juga janganlah dia menyentuh zakarnya atau memegang dengan zakarnya setelah dia buang air besar, dan janganlah dia bernafas di dalam bejana atau minuman, yaitu itu gelas atau apa mungkin bahasa kita kocor dan sebagainya. Nanti ada penjelasan di sini. Jadi itu nanti akan membuat apa bahasa kita, bahasa umumnya merasa ekek gitu orang minum. Setelah bisa kita minum bersama gitu dari suatu wadah, ya kita minum gitu mungkin dari botol atau apa. Jadi jangan sampai kita bernafas, karena nanti akan tidak disukai atau merasa ya jijik lah gitu orang yang setelah kita akan minum, setelah kita tidak minum. Jadi adalah kita tidak bernafas di situ. Nah, ya jadi seperti itu. Jelas ini hadisnya sudah kita jelaskan sedikit kemarin. Jadi la nahiyah di sini artinya al-fi'lu ni mabniun 'ala al-fathi fi mahali jazmin litisalihi bi nunin at-taukid. Jadi la yamassanna. Jadi maka di sini dengan fath karena memang dia digabung situ dengan nun taukid. Jadi jangan sekali-kali. Jadi taukid engkau jadi masas tusyai. Jadi jangan sampai kita sekali-kali menyentuh zakat kita itu tatkala kita buang air kecil, dan juga setelah itu kita buang air besar dengan tangan kanan kita. Nah, dan juga ada tangan tadi untuk bernafas. Jadi bisa kita ambil dari hadis yang 3 jumlah atau 3 kalimat ini dalam bahasa Indonesia. Jadi itu larangan yang tegas sekali, larangan dari kita menyentuh zakat kita dengan tangan kita tatkala kita buang air kecil. Demikian juga tentunya bagi wanita, ya jangan sampai. Jadi larangan juga wa nahyu anni masil marati farjaha bil yumna halal bau. Jadi juga larangan bagi wanita tentunya untuk memegang farajnya ya dengan farjunya atau farajnya dengan tangan kanan. Jadi larangan ini meliputi laki-laki dan perempuan tentunya. Ya. Kemudian juga yang bisa diambil faedah dari sini bahwasanya larangan juga kita tuh istijmar dengan ya istijmar, jadi maksudnya pakai benda-benda yang keras itu, jadi ya pakai batu atau kayu atau tisu dan sebagainya itu pakai tangan kanan. Jadi ada larangannya. Ya begitu juga itu tadi maksud tadi itu la yatamassah minal khala'i bi yaminihi. Jadi dilarang kita untuk kalau kita pakai istijmar atau kita istinja tentunya cebok itu pakai air pakai tangan kanan. Nah, dan juga dari hadis ini bisa kita ambil faedahnya wajibnya kita menjauhkan diri dari hal-hal yang najis ya. Ya tadi kan najis berarti kan yang keluar dari kubur dan lugu itu adalah najis ya. Fa idza turra ila mubasyaratiha falyakun bil yasar. Jadi walaupun kita terpaksa harus menyentuhnya, memegangnya, maka adalah kita pegang dengan tangan kiri ya. Jadi di sini juga penjelasan tentang mulianya tangan kanan ini jemaah. Jadi tangan kanan ini bagaimana kemuliaannya, dan juga bagaimana keutamaannya di atas tangan kiri. Karena memang jemaah kalau tangan kanan ini untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang jadi sini kalau bahasanya dia asda'iyah al-mustatabah, jadi yang baik, untuk hal yang baik. Sedangkan tangan kiri ini untuk hal-hal yang mustaqdar, jadi istiqdar, jadi untuk hal-hal yang kotor itu. Ya, sebenarnya dalam hadis kita tahu bersama. Jadi karena Rasulullah SAW yujibu at-tayammunu fi tanahulihi wa tarajulihi dan seterusnya. Jadi fi tuhurihi. Jadi Rasulullah SAW membuat beliau suka atau sangat menyukai, itu membuat beliau takjub atau menyukai tatkala beliau menyisir itu mulai dari kanan atau pakai tangan kanannya, ya menyisir, memakai pakaian dan seterusnya. Jadi sebenarnya dari tangan kanan kalau memakainya. Jadi dari ujung rambut naik jemaah sampai ujung kaki. Fi tanahulihi, jadi tanda tarajuli, jadi dalam memakai sendal, ya kaos kaki, ya celana dan sebagainya, tangan juga dilengkakan dulu kalau memakai dahulu. Nah, itu juga menyisir itu sisir dari sebelah kanan, atau bahkan juga kita cukur itu cukur dari sebelah kanan. Ya, jadi sampai seperti itu. Nah, adapun kalau yang kiri ini untuk hal-hal yang ya tadi ya untuk hal yang istiqdar, jadi yang hal-hal yang kotor, seperti tadi untuk kita cebok dan sebagainya. Dan ini juga jemaah kadang-kadang sebagian kebiasaan mungkin karena tidak dibiasakan dari kecil atau tidak ada yang menegurnya. Jadi kadang-kadang kalau kita ya maaf kita misalnya
dan sebagainya gitu tuh harusnya pakai tangan kiri, atau mungkin kita garuk-garuk atau apalah bersihkan itu, termasuk misalnya kalau kita korek kuping kita tuh adalah pakai tangan kiri. Ya, hatta mungkin kuping kanan maka adalah kita tetap pakai tangan kiri kita. Ya, jadi seperti itu jemaah. Agar nanti ya mungkin tiba-tiba mungkin ada saudara kita datang atau apa, teman sahabat siapa aja, mau salam gitu, gimana rasanya? Jadi ada perasaan tidak, jadi istiqlal, jadi merasa gak enak gitu, atau mungkin bahasa kita ya kotor lah gitu, atau ekek gitu kalau kita gitu. Makanya sebaiknya kalau hal-hal seperti ini kita mau pakai tangan kiri. Ya, mungkin hatta garuk-garuk gitu sebagainya. Ya itu tadi, atau mobil atau apa, bersihkan gigi mungkin pakai ini, adalah kita pakai tangan kiri kita. Ya jangan pakai tangan kanan. Termasuk juga tadi menggaruk-garuk atau korek kuping sebelah kanan, adalah kita pakai tangan kita yang sebelah kiri. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu semua subhanallah sampai sedetil seperti ini Rasulullah SAW tafsir sekali dalam hal-hal yang menjadi untuk menjaga kesehatan kita. Karena di sini ada juga dijelaskan di sini bahwasanya larangan untuk bernafas ini jemaah, itu karena apa? Yaitu tadi akan merasa kalau misalnya kita minum bersama tadi akan merasa tidak disukai gitu, atau merasa seperti tadi masih kita mungkin merasa jijik gitu orang yang akan minum setelah kita. Ya, agar juga apa sebabnya di sini dijelaskan oleh saya di sini, li alla yasqutu fi syai'un min fadlati famihi wa anfihi, agar nanti tidak keluar atau turun hal-hal yang ya itu tadi mungkin dari mulutnya lah, apa mungkin bekas makan atau liurnya kah, atau yang mungkin ingusnya atau apa, mungkin kalau dia lagi pas lagi apa namanya ru'af, apa namanya mimisan itu nanti keluar dan sebagainya. Jadi itu makanya dilarang betul oleh Rasulullah SAW. Wala yatanafas fil ina. Jadi maksudnya pada saat kita minum itu maksudnya. Jadi seperti itu. Karena bisa jadi juga, bisa jadi nanti akan dorong itu pada orang minum itu sendiri. Bisa jadi seperti pernah dijelaskan, ada orang memang gitu tuh dia tersedak gitu dia minumnya. Kalau dia minum terus itu sampai dia bernafas dan sebagainya, kan nanti celah pekang itu antara sabung nafas dan sabung makan itu nanti bisa jadi ya berada tengah mungkin bagaimana ya, karena kadang-kadang orang ada kesedak istilahnya. Jadi seperti itu. Jadi itulah hikmah diantaranya larangan oleh Rasulullah SAW untuk kita bernafas dalam saat kita minum, atau ya mungkin bisa jadi makan atau minum itu terutama ya, minum dari teko atau gelas dan sebagainya. Nah, di sini juga al-inayah bin nadhafah. Jadi bagaimana syariat Islam ini mengajak kita betul-betul perhatian penuh tentang Islam ini, tentang kebersihan, terutama dalam masalah kita makanan atau minuman ya, yang mana tentunya ya kalau kita makan itu tercampur dengan yang hal-hal yang kotor tadi itu akan bisa jadi dorong bagi kesehatan kita. Nah seperti itu. Jadi begitulah keindahan atau kemuliaan agama syariat Islam ini. Bagaimana kita haizu amarat bi kulli nafi'in wa nahat an kulli dharrin. Jadi bagaimana dalam agama kita ini betul-betul kita diperintahkan untuk semua hal-hal yang bermanfaat bagi kita, dan melarang kita dari hal-hal yang akan membuatkan kemudaratan atau kecelakaan atau bahaya bagi kita tentunya. Nah, di sini tentunya hadis ini menggabungkan antara adab-adab syariah ya, dan juga arahan dan memberikan perhatian bagi kita semua agar betul-betul kita memasukkan apa yang pada diri kita, badan kita ini ya hal-hal yang bermanfaat, dan juga ya kita betul-betul merasakan nikmatnya kita saat kita makan dan minum. Jadi seperti itu. Ya ada yang nanti dalam hal yang lain itu bisa juga artinya lantar nafas ini bisa jadi mana jemaah itu kita dilarang untuk meniup. Jadi dilarang untuk meniup makan kalau lagi panas atau sebagai atau minuman atau panas, kita dilarang untuk meniupnya. Kalaupun mau didinginkan ya mungkin dikipas lah, atau ya bisa berbagai macam cara untuk kita lakukan itu. Nah, baik, barakallahu fikum. Al-muhim jamaah di sini khilaf para ulama hadis ini apakah larangan ini untuk tahrim atau larangan hukumnya haram, atau ini untuk litanzih, untuk lebih kita berhati-hati untuk kesucian kita. Nah, di sini para ulama khilaf tentunya. Al-muhim di sini diajar kita adab-adab dalam tata cara makan dan minum, sampai hal-hal yang buang hajat sebagai tadi seperti Anda jelaskan. Jadi untuk hal-hal yang istighzar istilahnya, jadi yang buat kita tuh jijik atau kotor itu pakai tangan kiri ya. Ya karena itu wakil itu kita lihat dalam kenyataan itu kadang-kadang, jadi kita mau salaman sama orang pas kita lihat dia mungkin korek kupingnya atau ngupingnya pakai tangan kanan, nggak enak kita mau salaman, akhirnya ya mungkin angkat tangan atau
seperti itu dan sebagainya. Jadi itu kan mungkin belum menjadi kebiasaan. Tapi insya Allah dengan kita terus mengkaji dan saling kita mengingatkan, ya semoga saudara kita yang mungkin masih belum mendapatkan pemahaman pada tentang masalah ini, bisa Allah berikan taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkannya, sehingga sebetul-betul Islam itu untuk menjaga dalam masalah kesehatan ini. Jadi kesehatan pada makanan, minuman, kesehatan badan kita, pakaian dan seterusnya dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan pada hadis yang ke-83. Wa an Salman Al-Farisi, Salman Al-Faris radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblah bi qa'itin aw baulin aw nastanjiya bil yamin aw nastanji bi aqall min salasati ahjarin aw nastanji bi raji'in aw awmin. Dari seorang sahabat yang dari Persia itu, yang terkenal waktu ditanya oleh orang-orang ahli kitab, ya, orang-orang Yahudi, ya, apakah diajar oleh Nabi itu dalam masalah harta fil qiraah, harta dalam masalah bahasa besar? Iya, dijawab oleh Salman. Kami dilarang, pakai ini hadis ini, kami telah dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menghadap kiblat atau membelakanginya tatkala kami buang air besar atau buang air kecil. Ya. Atau juga kami dilarang untuk istinja, ya. Jadi untuk cuci dari buang air besar dengan tangan kanan kami. Atau juga kami dilarang untuk istinja, ya, atau istijmar itu di sini dengan kurang dari 3 batu. Nah, cuma nanti ada penjelasannya, Pak. Jadi maksudnya 3 batu ini mungkin kalau kecil di batunya, tetapi kalau batunya besar gitu, atau dia berbentuk banyak gitu, banyak bilahnya gitu, atau mungkin walaupun tidak teratur bentuknya, tapi kalau dia besar, jadi maksudnya di sini salasah masahati. Jadi jangan kurang dari 3 sentuhan, maksudnya diusap gitu. Jadi diusap itu pakai batu, ya. Subhanallah jemaah, ini ya anak apa secara pribadi pernah juga melakukan ini. Pada saat itu kami pernah di suatu tempat mungkin di gunung, jadi tidak ada air, ya, tidak ada airnya, hanya cukup untuk minum atau apa gitu. Ya akhirnya kita pakai daun yang kering atau pakai ranting dan atau batu gitu, ya. Jadi memang seperti itu. Tapi kalau dia besar, misalnya mungkin ada zaman sekarang tidak ada karton atau apa, jadi atau mungkin balok kayu. Jadi bukan berarti kayu itu harus 3 yang besar-besar, tapi bisa bagian yang satunya kita sekalinya lagi, misalnya mungkin ini misalnya besar gitu batunya, mungkin di sebelah sininya kita usap, sebelah sini lagi, jadi 3 kali. Bisa pakai 1 batu, ya. Bukan berarti larangan kurang 3 batu ini, maksudnya adalah batu yang kecil gitu. Jadi yang akan mencukupi, kalau harus hanya bisa diusap sekali, kita ambil lagi 1 batu lagi sekali. Tapi kalau misalnya batunya besar atau batang kayu besar gitu, bisa aja beberapa saja kita pakai sampai 3 kali. Jadi maksudnya adalah 3 kali usapan atau dengan 3 kali batu, tapi masih sekali kalau batunya kecil. Nah, jadi seperti itu. Nah, ya di sini Rasulullah SAW, ya, kita ulangi. Jadi Rasulullah SAW telah melarang kami, jadi maksudnya para sahabat, ya umatnya tentunya, untuk kami menghadap atau membelakangi kiblat tatkala kami buang air besar atau buang air kecil. Dan juga dilarang kami beristinja atau istijmar dengan tangan kanan, ya, dan juga dilarang kami istinja atau istijmar dengan kurang dari 3 batu. Jadi alal aqal 3. Jadi 3 batu atau kalau kecil, atau 3 usapan kalau batunya besar atau mungkin batang kayu seperti itu besar. Jadi seperti itu. Nah, kita langsung saja di sini. Kita juga dilarang, kami juga dilarang untuk istinja atau istijmar dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Jadi kita dilarang. Nanti ada ilatnya, ada dalam sebuah hadis yang lain. Ada walaupun sini jelas oleh saya dalam disyarah oleh beliau. Jadi karena memang tulang itu jemaah itu adalah makanan saudara kalian, kata dalam hadis itu, kalangan bangsa jin. Jadi bangsa jin itu jadi tulang yang dibacakan pada saat itu bacaan itu akan menjadi makanan jin muslim. Sedangkan yang bangkai, tulang berupa bangkai atau tidak dibacakan itu adalah jadi makanan
jin kafir atau setan. Ya. Dan juga kotoran hewan itu, misalnya kotoran hewan mungkin sapi kah, atau kerbau dan sebagainya, atau pokoknya kotoran hewan, ya itu dilarang kita pakai untuk kita istijmar atau istinja, karena itu adalah makan bagi hewan-hewan daripada bangsa jin itu sendiri. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu hikmahnya kita dilarang untuk beristijmar dengan kotoran hewan atau juga dengan tulang. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang bisa kita ambil dari faedah dari hadis ini jemaah, itu larangan kita menghadap kiblat ketika kita sedang buang air kecil atau buang air besar, karena itu adalah kiblat, itu adalah kiblat untuk sholat. Dalam suatu hadis lain itu Rasulullah katakan, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilu qiblah bi ghaidin wala baulin wala tastaqbiluha." Jadi tastaqbiluha. Jadi jangan kalian membelakangi atau menghadapnya. Jadi kita dilarang. Ya. Nanti ada di dalam ulama juga, apakah ini kalau di tempat yang terbuka atau di dalam bangunan juga. Ada Rasulullah hadis dalam fikih sunnah itu. Jadi waktu itu fawajadna marahidana mustaqbilal qiblah, maka kami dapatkan mirhat kami atau toilet atau kamar mandi kami atau WC kami itu menghadap kiblat, maka wahawalnahu wastaghfirullah. Jadi maka kami merubah posisinya itu dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini kalau dipahami oleh umat Islam yang mungkin para insinyur dan seperti itu, jadi kalau mereka buat kamar mandi itu tidak menghadap kiblat. Ya, seperti alhamdulillah seperti masjid kita yang pernah kita lihat di sini. Jadi menghadap ke utara selatan. Tetapi kalau tentunya kalau di Madinah, karena Madinah di sebelah utara Jazirah Arab, jadi sedangkan Makkah itu di sebelah tentunya Rasulullah menyuruhkan walakin syarriqu au gharribu, tapi hendaklah kalian menghadap timur, ke barat atau ke timur. Ya, karena memang Makkah dan Madinah itu utara dan selatan. Jadi dilarang kita berarti menghadap kiblat. Maka Rasul dalam hadis itu walakin syarriqu, jadi hendaklah kalian menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Ya, karena memang nanti itu tidak menghadap ke arah kiblat. Ya, karena yang Madinah itu di sebelah utara, ya Makkah itu di Masjidil Haram Makkah itu di atau kiblat itu di arah selatan dari Madinah, kota Madinah. Nah, ya itu larangannya. Jadi wabairiha, dan juga karena kiblat itu adalah untuk sholat kita. Jadi dan selain itu dari kita tatkala kita beribadah, seperti kita lagi ngaji dan sebagainya, ya supaya kita menghadap kiblat. Nah, dan dia adalah arah yang paling mulia tentunya. Ini di sini zahirnya hadis ini, katanya saya di sini tidak ada perbedaan kita menghadap itu bainal fadha'i wal fil bunyan. Jadi tidak beda antara kita menghadap kiblat itu tatkala kita berada di tempat yang lapang atau terbuka atau di dalam bangunan. Ya. Jadi saya tidak fihi insyaallah. Jadi nanti pada hadis berikutnya insyaallah. Ya, karena memang ini kama annaha mutawajjih ila istiqbal. Jadi dalam hadis sahih tadi sudah disampaikan. Jadi bahasanya Rasulullah dari hadis Abu Ayyub itu, Rasulullah mengatakan, apabila kalian datang ke tempat buang air kecil atau buang air besar atau di kamar mandi atau WC itu, maka janganlah kalian menghadap kiblat, ya, dan juga jangan kalian membelakanginya. Secara bahasa juga jemaah, ghaid ini sebenarnya bukan artinya itulah kotoran itu sebenarnya adalah tempat yang rendah. Karena biasanya ada tempat yang agak lebih rendah begitu, landai gitu, ya di padang pasir sana atau daerah-daerah gua sana itu, di situ memang orang akan buang hajatnya. Ya tentu nanti akan berubah-ubah karena pada pasir itu bisa berubah, datang angin atau apa, nanti berubah lagi tutup tempat lain, di sini lagi ulang daerah dan seterusnya. Jadi seperti itu arti ini kinayah sebenarnya. Itu kalau editonya tempat yang ada jelas, ini ada secara bahasanya. Nah, jadi seperti itu. Fala takuna qiblah muttajihan lin najasah. Maka di sini jelas oleh saya, maka janganlah kalian jadikan kiblat itu ya kita menghadap ke arah kiblat itu dengan najis yang akan kita keluarkan tentunya. Karena memang Allah Taala berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang
nudzikhu min adzabin alim. Ya. Karena siapa yang ingin melakukan sesuatu yang melarang larangan Allah, hududullah, maka Allah akan dengan perbuatan kezaliman dan seterusnya, maka kami akan menyiksanya, akan merasakan pada membalasnya dengan azab yang pedih. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan tentunya bahwasanya larangan kita untuk istijmar dan pakai tangan kanan karena sebagai kemuliaan bagi tangan kita yang kanan tentunya. Nah, ya sebagaimana di sini misalnya kalau kita memakai juga itu memakai cincin dan seterusnya, jadi ada nama Allah sebagai Rasulullah SAW itu memakai cincin itu Muhammad Rasulullah, beliau lepaskan itu cincinnya, diletakkan di luar kamar mandi atau WC. Sampai seperti itu kita betul-betul menghormati atau memuliakan Baitullah atau kiblat dan juga Ismullahi al-Husna atau Ismullahi al-Azam. Nah, larangan juga di sini di faedahnya adalah larangan kita untuk istijmar dengan kurang dari 3 batu. Ya. Jadi tentunya ini yuqaidu hadanah bima idza lam yarid itba'u ila hijrah bil ma. Jadi tentunya larangan ini jemaah ini perlu kita perhatikan juga. Kalau nanti bisa saja dengan 1 batu atau 2 atau maksud sekali sapuan atau 2 kurang. Nanti kalau tapi setelah itu kita cuci lagi dengan air bisa di rumah. Ya. Nah, tetapi kalau kita tidak mungkin berniat untuk dilanjutkan dengan air, maka minimal 3 kali sapuan tadi atau 3 kali usapan atau dengan 3 batu. Jadi tapi kalau kurang itu berarti nanti kita ikuti lagi dengan larang ini dengan kita cuci lagi di air nanti di rumah. Ya, jadi seperti itu. Atau dengan air. Ya mungkin kita ketemu di hutan, nanti kita ketemu sungai ya kita cuci lagi di situ. Ya jadi seperti itu. Nah, subhanallah. Al-muhim jemaah, jadi dalam hal ini begitulah indahnya Islam, diajarkan kita hal-hal yang kecil sebenarnya mungkin kelihatan sepele, tapi subhanallah bisa jadi dengan itu Allah menjaga kita dari azab kubur. Karena betapa banyak azab kubur itu karena kita tidak bersih dalam kita bersuci atau tidak menjaga diri dari mungkin cipatan air atau mungkin percikan dari air besar kita dan seterusnya. Karena memang suatu ketika semua kita semua tahu, suatu kita Rasulullah lewat sebuah kuburan, Rasulullah mendengar di azab. Jadi innahuma yu'adzabani. Ini kesemuanya penghuni kubur ini sedang diazab dan tidak diazab dengan hal yang mungkin dianggap sepele gitu. Itu satunya itu la yasadu fi baudihi, satunya itu tidak menutup diri atau tidak menjaga la yastarji min baudihi. Jadi dia tidak menjaga diri dari percikan air itu atau juga dia tidak menutup diri dari pandangan manusia. Satunya yamsi bin namimah, satunya suka maksud kesana kemari suka namimah, mengadu orang satu sama lain, mengadu domba. Ya, naklul kalam di ifsadi bainan. Suka mengadu domba gitu. Jadi mengatakan seperti ini untuk merusak hubungan antara dua orang saudara atau dua orang kaum muslimin dan seterusnya. Nah, atau bisa jadi lebih. Al-muhim dia suka namimah dan itu seperti naklul kalam liyufsida bainana. Itu artinya namimah itu artinya menukil perkataan atau perkataan untuk merusak hubungan di antara manusia. Ya, dengan bahasa kita dengan istilah adu domba tadi. Nah, jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, jadi juga jemaah para ulama menjelaskan bahwasanya disyaratkan 3 kali sapu atau disapu atau dibersihkan ini itu tentunya akan membuat dia bersih atau bisa jadi lebih. Kalau mau lebih bersih bisa lebih. Jadi yang mau dengan bilangan yang ganjil. Ya kalau 3 ya 5 atau 7, 9 dan seterusnya. Ya. Jadi bisa lebih kalau memang dengan 3 kali diusap itu tidak bersih. Nah
yang dipakai di sana sini. Nah seandainya itu batu besar itu atau apalah gitu, benda gitu, mungkin kayu sebagai itu ada besar gitu dia, nanti beberapa saja bisa kita pakai untuk musanya dengan 3 kali atau lebih. Nah, ya sebagai dalam hadis Jabir di sini bahasanya fal yamsah salasa marratin, maka dia usap 3 kali. Jadi bukan dengan 3 batu atau 3 daun atau kayu dan sebagainya, atau mungkin sekarang tisu dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Karena ada beberapa toilet itu tidak disediakan air, tapi yaitu tisu. Ya, ada tisu kalau di toilet-toilet di bandara itu tidak disediakan air, jadi hanya tisu saja. Ya, jadi seperti itu. Barakallahu fiikum. Di antaranya Syekh Taqiyuddin, jadi beliau mengatakan jelaskan tentang masalah membersihkan ini. Jadi alamatul ilqa ay la yabqi fil mahalli syai'un yuzilul hadath. Jadi betul-betul bersih, jadi tidak ada lagi tersisa sedikit pun. Ya, tidak ada sedikit pun yang bisa kita rasa gitu kalau kita pernah punya pengalaman istijmar ini. Mudah-mudahan dengan sedikit ini bisa bermanfaat. Nah, kemudian ini juga ada, ini yang pada cukup penting jemaah, tentang masalah larangan kita istijmar dengan apa namanya, dengan kotoran hewan tadi, atau dengan apa, dengan tulang. Ya, seperti yang sudah jelaskan bahwasanya jadi itu adalah bisa jadi dia najis atau juga imma li anahu ilfu tawabujin. Jadi bisa jadi kotoran itu adalah makanan bagi hewan tunggangan atau kendaraan atau hewan peliharaan jin. Sedangkan tadi dilarang kita pakai apa namanya, pakai tulang itu kan, itu adalah bisa jadi tulang itu najis, ya karena kita tidak tahu, ya, bisa jadi tulang yang bangkai dan sebagainya maksudnya, atau juga imma li annahu ta'amul jinni anfusnya. Jadi bisa jadi itu adalah makanan jin. Nah mungkin di sini kita berkata jemaah, ada nih beliau membawakan tarsiful dzihn untuk kita berpikir itu. Jadi mungkin seorang berkata, inna la nara al-jinna wala dawabihim wala natasawwaru wujuda lahmin yanbutu ala ardi liyakuna ta'aman lahum. Jadi kan kita tidak lihat, kan kita yang nampak oleh kita yaitu hanya tulang gitu. Jadi kita tidak melihat jin, tidak juga kita melihat hewan tunggangannya jin gitu, atau hewan-hewan peliharaan jin. Ya, dan kita tidak bisa membayangkan adanya daging yang tumbuh di tulang itu, ya, sehingga itu adalah dari makanan jin. Ya, jadi bagaimana ini? Wala natasawwaru kaifa yakunu rausa alfan didawab, jadi bisa menjadi makanan. Nah jawabnya seperti ini jemaah, ini adalah perkara gaib. Ya, ini adalah perkara gaib. Ya, jadi inna misla hadhihi al-umur min al-ahkam as-sam'iyyah at-tawqifiyyah yajibu al-imanu biha. Jadi perkara seperti ini jemaah wajib kita hukum-hukum yang seperti ini yang ada nasnya dari Al-Qur'an dan Sunnah adalah tauqifiyah. Jadi ini tauqifiyah. Jadi ya apa adanya seperti itu kita terima, wajib kita untuk beriman kepada. Ya, ketika itu tentunya sahih hadisnya. Ya, kita itu sahih hadisnya. Ya, karena kita tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimana kaifiyatnya hal-hal seperti itu. Ya, ada mungkin sedikit ada cerita jemaah. Ada orang yang sudah meninggal jemaah haji, pernah gitu terdetik di hatinya waktu itu dia lihat kambing-kambing atau onta atau kambing itu di gurun pasir sana di Makkah itu atau di Madinah. Beliau lihat apa yang dimakan, kelihatan padang pasir saja. Dia cerita dulu pada sudah wafat, kok mana apa yang dimakan ini, mana rumput atau apa. Subhanallah, dengan terdetik di hati dia seperti itu, tiba-tiba subhanallah Allah dengan maha kuasanya Allah, dia cerita sendiri, ternyata ada itu, cuma kita tidak bisa lihat gitu. Ternyata itu adalah rumput yang segar, ada makanan sebagian, subhanallah. Jadi seperti itu. Ya, jadi itu beliau cerita dulu kisah pengalaman batin beliau tatkala dia bertanya apa yang dimakan oleh kambing-kambing di pasir, dia lihat pasir saja, batu dan sebagainya, apa yang dimakan oleh mereka. Tapi subhanallah begitu maha kuasanya Allah,
diperlihatkan seperti itu. Nah, seperti inilah maksudnya anak ikhwan, hal-hal yang gaib seperti ini kita tahu jadi kita sami'na wa ta'na, kita beriman. Ya, itu kan ini adalah perkara-perkara yang gaib. Ya, jadi seperti itu. Baik, itu aja, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat buat anak-anak kita semua. Ya, kita akhiri dengan kita membaca doa. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha